Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sebenarnya ruqyah itu bukan hanya untuk pengobatan, tapi juga salah satu aspek untuk penguat tauhid. Betul, secara spesifik Hani yang saya highlight adalah ada yang continuity dari setiap episode ruqyah. Proses di mana para ustadz membacakan ayat-ayat spesifik atau ayat-ayat khusus yang langsung diulang-ulang setiap proses penyembuhan. Allahu Akbar. Wa yuhiqqallahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Penyembuhan dengan ayat Al-Quran menjadi inti proses ruqyah syara'iyah Trans 7. Tayang hampir sekitar 5 tahun, bacaan kalam ilahi menjadi senjata yang menghujam keberadaan setan dalam tubuh pasien. Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi menjadi bagian kecil dari surat-surat lain yang juga punya kekuatan luar biasa untuk mengusir setan. Itu tidak usah dibakar, saya yang jadi panas. Seperti yang dialami oleh Adi, lelaki 24 tahun ini terjerat setan akibat permainan pemanggilan makhluk goib yang dikenal dengan sebutan jelangkung. Malah, ternyata gangguan jin menjadi kompleks. Selain kerap diambil alih kesadarannya, Adi juga kerap pingsan dan kondisi kesehatannya tidak stabil. Tak hanya itu, saat dibacakan ayat-ayat ruqyah, energi negatif dari setan yang ada di dalam raganya juga melawan dengan sangat kuat. Tak hanya itu, ayat Al-Quran dalam sebuah proses ruqyah juga menjadi pembeda dengan asupan herbal sebagai terapi pendukung kesembuhan. Saat ini memang ketika dibacakan ayat yang berkaitan dengan hasad, reaksinya sangat luar biasa dan proses semuanya itu sangat susah sekali dan dimintaannya itu ada. Tadi sempat keluar lendirnya itu enggak putus. Padahal tadi sebenarnya dari proses pertama ketika dibacakan ayat-ayat hasad langsung sudah reaksi hebat ya. Pertama kali memang yang saya katakan bahwasanya yang menjadi kunci gerbang yang membuka gangguan-gangguan metafisik itu hinggap di tubuh manusia adalah hasad atau ain. Maka yang perlu kita lakukan adalah membaca muawwidzat, ayat-ayat atau surat-surat yang disunahkan Nabi SAW untuk dibaca untuk perlindungan, khususnya Qul Hu, Falaq sama Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Racikan herbal yang telah dibacakan ayat ruqyah akan menjadi siksaan bagi setan di dalam tubuh pasien. Jangan lupa sholat 5 waktu. Maaf, Salah satu proses kesembuhan kuncinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sayangnya fakta di lapangan sering kami temui tim liputan Ruqyah Trans 7 adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal-hal agama yang menjadi basic fondasi kehidupan seorang manusia. Akan tetapi ruqyah menjadi media penguat tauhid dan juga penyembuhan dengan ala Al-Qur'an. Pengalaman saya, liputan Ruqyah Trans 7 bersama Ustadz Faizar, Ustadz Azimam, dan Ustadz Zunaidi, ketiganya memiliki cara tersendiri dalam meruqyah pasien. Dalam perjalanannya, Ruqyah Syara'iyah Trans 7 juga meramu rangkaian terapi yang bisa dikatakan unik.
Tentunya bukan tanpa alasan. Jika diteliti dan dikaji, baik itu dalam ilmu pengobatan holistik dan ataupun medis, terapi-terapi ini juga memiliki manfaat yang baik bagi tubuh si pasien. Dengarkan. Saya datang ke sini untuk menegaskan kepada kamu, orang ini dan keluarganya nggak butuh kamu. Pemirsa, tabiat buruk dari setan memang selalu membangkang apabila kita ingin menyampaikan yang baik-baik. Maka kita harus pertegas, siapkan kresek. Kita harus pertegas, mereka harus keluar karena sejatinya manusia tidak butuh setan. Manusia tidak butuh bantuan dari jin manapun. Keluar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kasus pasien bernama Risna yang bereaksi cukup hebat sejak awal proses ruqyah bersama Ustadz Azimam Aulia Rahman didampingi Hanifah Razan. Selain mengutamakan proses terapi penyembuhan dengan membacakan rangkaian ayat-ayat kalam ilahi, pada kasus Risna, Ustadz Azimam juga memberikan pertanyaan tegas untuk menyudutkan posisi setan di dalam tubuh Risna, serta mengoleskan minyak habatus sauda. Telan ya, ditelan Bu. Telan. Telan. Nggak apa-apa, telan. Nah Pak Ustadz, ini seperti sedang membacakan ajian-ajian begitu ya Pak Ustadz? Ini menurut Pak Ustadz mereka sedang melakukan pertahanan supaya bisa tetap bertahan dalam tubuhnya Ibu Risna atau seperti apa Pak Ustadz? Wallahu a'lam ya. Ini kemungkinan dia membaca jampi-jampi ajian tertentu atau mengisyaratkan isyarat-isyarat tertentu. Nah, kita harus lebih sabar lagi, lebih teliti lagi untuk menangani kasus seperti ini. Tak cukup sampai di situ. Di episode ini, Ustadz Azimam juga mengaplikasikan teknik terapi yang otomatis membuat jin tergiring untuk menunjukkan tempat persembunyiannya di dalam buhul-buhul yang diberikan para dukun. La haula wala quwata illa billah. Saya hancurkan ya. Allahu Akbar. Ya, ini bukhur-bukhur Arab yang dijampi biasanya. Sebetulnya bukhur biasa, namun mereka memasukkan jin-jin atau melencengkan akidah-akidah umat dengan benda-benda seperti ini. Nauzubillah, bagaimana mungkin kekuatan Allah disamakan dengan benda remeh seperti ini? Subhanallah. Dengarkan. Kalian masih terikat di dalam? Masih terikat? Tunjukkan tempat lain, cepetan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini ya, benar. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ustadz Azimam juga memberikan terapi dengan memberikan mandi serta rendaman kaki untuk menyempurnakan proses kesembuhan demi menghilangkan gangguan jin zolim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pemirsa, sekarang kita telah merendam kaki Ibu Risna. Ini sebetulnya menditok yang ada di kepala, ya. Seluruh syarafnya kita ditok menggunakan air yang dicampur daun bidara. Ini gunanya untuk menditok seluruh syaraf di dalam tubuh, termasuk yang di kepala, karena gangguan intinya ada di sini, sehingga berefek sakit ke bagian kepala. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima.
Biasanya gangguan jin yang dialami pasien bisa terundang secara tidak sengaja. Seperti contohnya ketika pasien memutuskan untuk berobat ke dukun dengan cara yang tidak syar'iyah. Dukun bisa dikatakan salah satu bibit syirik dalam wujud manusia yang jadi perantara jin untuk menguasai kehidupan pasien ruqyah. Selama hampir 1 tahun, saya melihat unsur pintu masuk jin lewat hembusan-hembusan yang dilontarkan para dukun bisa merusak cucu Nabi Adam hingga ke faktor kejiwaan. Seperti pengalaman Ruqyah Trans 7 di Jawa Barat, tim menemui pasangan Ibu Juju dan anaknya Ade Marlina yang kerap mendatangi dukun untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan. Puncaknya adalah reaksi-reaksi yang terjadi selama proses ruqyah bersama Ustadz Muhammad Zunaidi. Setelah proses ruqyah, apa lagi nih Ustadz? Kita akan coba ke rumahnya untuk mencari buhul-buhul yang pernah ditanam oleh orang-orang yang berusaha mengobati beliau dengan cara yang sama, jadi sihir dengan sihir. Ya, itu sangat berpengaruh, bukan menghilangkan, malah membuat kegangguan itu semakin parah. Dan kalau kita lihat sebenarnya ibu ini tingkat gangguannya sebenarnya sudah ringan, cuman mungkin beban psikisnya yang berat. Beban psikis yang berasal dari lamanya beliau mengalami gangguan. Ya, karena lama mengalami gangguan dan mungkin setiap kali berobat orang yang obati selalu mengatakan kamu disihir, kamu di, sehingga menjadi beban, menjadi beban pemikiran. Rasa penasaran dan juga keinginan untuk menuntaskan semua bibit kesyirikan yang terpusat pada barang-barang yang ditanam oleh dukun membawa tim pada proses penggalian di beberapa titik. Ya, jadi pemirsa, selain melakukan ikhtiar mencoba mencari kesembuhan dengan mendatangi dukun lalu menanam buhul-buhul seperti ini, Ibu Juju juga pernah memakan hidup, yaitu dia untuk mencoba mencari kesembuhan. Ibu Juju, ruqyah menjadi sebuah pengalaman yang berbeda buat saya pribadi selama penugasannya, di mana ada kejadian-kejadian yang tidak bisa saya jelaskan secara nalar. Ruqyah adalah sebuah program yang memberikan saya sebuah pengalaman yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Kadang gangguan yang dialami pasien juga akhirnya menular ke seluruh kru liputan yang ada di lokasi. Tim liputan tak luput dari serangan goib. Tak pandang bulu, host, reporter, dan kamera person terkadang bisa diganggu jin zolim yang terusik dengan bacaan Al-Quran. Tak tanggung-tanggung, dari hanya mempengaruhi secara fisik hingga jin wanita yang menyatakan suka kepada kamera person Ruqyah Trans 7 lewat perantara lisan pasien. Yang itu aja tuh, putih tuh. Yang itu ada yang putih, itu ada kameramen. yang ini baik. Di episode yang lain, juga ada pengalaman seorang kameramen Ruqyah Trans 7 yang ikut terkena imbas akibat sengatan sebuah jimat berbentuk minyak yang ditanam pada lantai rumah Ibu Juju, pasien Ruqyah dari wilayah Garut. Bukan hanya satu kali, saya sendiri sebagai salah satu reporter juga beberapa kali ikut terpengaruh. Saya tidak tahu, tapi tangan saya ini tidak bisa berhenti. Saya ingin menghentikan. Saya betul-betul ingin berhenti. Berhenti. Kondisi serangan gangguan jin seperti ini harus beberapa kali saya alami selama mendampingi para ustadz dalam upaya menyembuhkan pasien.
Dari episode-episode Ruqyah Trans 7, yang paling dinanti adalah proses penelusuran. Ya, benar banget. Dan penelusuran tidak hanya menggali. Betul. Bisa jadi barang seperti ini, cincin, ketika diberi perlakuan khusus malah bisa menjadi pintu masuknya jin. Betul, seperti pasien yang satu ini. Astagfirullahaladzim. Proses penelusuran buhul atau jimat menjadi bagian yang terkadang paling membuat jantung serta bulu kuduk merinding. Tak main-main, mendekati lokasi titik buhul, tak jarang pasien Ruqyah mengalami reaksi yang tidak terduga. Persis yang terjadi ketika tim mengikuti proses Ruqyah seorang pasien bernama Erna Ambarwati dari Jawa Tengah. Akrabnya Erna dengan proses kesembuhan yang tidak sesuai dengan syariat Islam membawa tim bersama Ustadz Muhammad Zunaidi dan Hanifah Razan pada sebuah pengalaman Ruqyah yang memberi banyak hikmah. Banyak orang ketika mengamankan rumah-rumah mereka dengan menanam benda-benda seperti ini. Padahal ini justru mengundang datangnya jin. Menggantungkan perlindungan pada dukun yang bekerja sama dengan setan membuat hidup Erna menjadi dalam belitan jin zolim yang membuat kondisi tubuhnya tidak stabil. Bagi para dukun, lokasi penanaman jimat ditentukan atas bisikan setan. Beberapa di antara mereka juga memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang diyakini ketika portal gaib akan terbuka. Wallahu a'lam. Apakah mungkin jin menculik jasad manusia hingga dibawa hilang? Dalam kajian Islam ini seperti apa? Dan juga spesifikasi dalam ilmu Ruqyah, bagaimana pembahasannya Ustadz? Monggo. Penculikan jin kepada manusia dalam tinjauan syariat Islam itu memang sangat dimungkinkan. Karena ada beberapa riwayat-riwayat hadis yang sahih bahwasanya jin itu pernah membawa manusia untuk masuk ke alamnya, atau kalau orang bilang itu disesatkan atau diselong. Pertama adalah hadis yang ketika Nabi SAW diajak pergi oleh beberapa rombongan jin dari Nasibain. Gunanya untuk apa? Rasul diajak pergi sama mereka untuk membacakan Al-Quran dan ditanyai mengenai azad. Azad ini adalah makanan-makanan yang halal untuk jin yang muslim. Mereka tahu karena manusia-manusia yang muslim dan muslimah telah Allah kasih batasan-batasan mana yang halal dan haram, maka jin yang muslim juga tidak kalah pengen tahunya, supaya mereka bisa menjaga diri mereka, menjaga perut mereka dari memakan apa-apa yang Allah haramkan. Oleh karenanya Nabi SAW memutuskan untuk mereka dihalalkan untuk setiap jin yang muslim dan muslimah untuk memakan setiap tulang hewan yang disembelih atas nama Allah, dan juga ar-rauth. Rauth ini adalah kotoran-kotoran binatang ternak manusia yang telah mengering. Kata para ulama, rauth ini adalah alfu lidawabikum. Ya, kata Nabi SAW itu alfu lidawabikum, makanan atau empan bagi hewan-hewan ternaknya bangsa jin. Ya. Di pembahasan yang telah lalu kita katakan bahwasanya alam jin ini adalah alam yang lengkap, punya makanan sendiri, punya kendaraan sendiri, punya rumah sendiri, sekolah sendiri, dan lain-lainnya. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan, cuma wujud kuntilanak, bajunya lusuh, gantung-gantung di pohon, itu cuma jelmaan dari jin yang iseng saja. Alam mereka itu alam yang lengkap, sama seperti alam manusia. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, khammirul aniyah wa auqi'ul asqiyah wa ajiful abwaba wa akfi'u sibyanakum indal masa fa inna lil jinni intisharan wa khutfatan. Ya, hendaklah kalian menutup geriba-geriba air
kemudian mengikat bejana-bejana, wajiful abwab, tutup pintu-pintu yang ada di rumah, wa akfi'u sibyanakum indal masa, tahanlah anak-anak kalian ketika waktu sore hari. Waktu sore hari, apalagi waktu sande kala itu menjelang maghrib ya. Kenapa? Fa inna lil jinni intisharun wa khutfatan. Karena di waktu itu ya jin itu menyebar. Mereka itu memulai aktivitasnya menyebar ke penjuru bumi dan mereka bisa menculik manusia untuk masuk ke alamnya. Kalau nggak masuk ke alamnya ya dibawa jalan-jalan sampai orangnya itu tidak sadar, tiba-tiba ketemunya di hutan, di atas pohon, atau di jurang, atau di lain-lainnya. Seperti itu. Ini kalau kita bahas dari segi syariat Islam, dalam hadis Nabi SAW memang betul jin bisa menculik manusia. Wallahu a'lam bishawab. Tapi artinya Ustadz, seperti tadi yang disebutkan, waktu sandekala. Jadi artinya mungkin kalau dibahasakan, untuk manusia bisa tembus ke alam jin, itu ada waktu-waktu tertentu semacam waktu portal gaib begitu Ustadz. Jadi artinya seperti waktu duha itu kan juga perbatasan antara dari malam ke pagi. Lalu maghrib itu juga kan perbatasan antara siang menuju malam. Jadi di waktu-waktu ini memang portal gaib terbuka atau bagaimana Ustadz? Yang paling terbuka yang disabdakan Nabi SAW ya waktu ketika cahaya dan kegelapan itu saling bersatu padu. Di antaranya yang paling kuat itu waktu maghrib. Oleh karenanya para tukang santet itu melancarkan aksinya itu seringnya adalah setelah asar, karena di waktu-waktu itu adalah waktu paling kuat untuk melancarkan aksi mereka menyerang para korbannya. Ya karena ya Nabi juga melarang kita kan untuk duduk-duduk atau tiduran, separuh tubuh kita ada di cahaya, separuh tubuh yang lain ada di kegelapan atau bayangan. Karena di tengah-tengahnya ada tempat duduknya iblis, majelisnya iblis. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ya itu waktu ketika kegelapan dan juga terang itu saling bersatu padu, jadi nggak jelas. Itu yang paling kuat bagi mereka. Dan kalau kita tahu juga mereka juga biasanya akan muncul ketika matahari sedang terik, sangat-sangat terik. Waktu jam berapa itu ya? 12 ya. Akhir-akhir ini saya sebenarnya secara pribadi sudah mulai menerapkan ruqyah mandiri karena sering mengikuti video ruqyah Trans 7 di YouTube dan mengikuti YouTube-nya Ustadz Muhammad Faizar. Nah, tapi punggung saya ini Ustadz masih sering sakit sekali Ustadz. Dan itu kata suami kalau dipijat sama suami itu ada benjolan segini. Kemudian kadang sama suami itu dibantu ruqyah, baca Fatihah, trikul. Itu kata suami itu bisa nggak ada gitu Ustadz. Seperti itu. Terus kadang kalau punggung itu sakit naik ke kepala, saya itu tiba-tiba jadi pelupa akut gitu Ustadz. Jadi sering dikatain kalau ini masih muda kok sudah pelupa. Tapi kalau dari diruntut dari keluarga memang kalau dari kakek. Saya boleh nanya? Iya boleh Ustadz, boleh. Sering nyium bau busuk enggak? Atau bau apak enggak enak gitu? Tapi enggak ada sumbernya? Tubuh saya Ustadz. Iya. Bau tubuh saya itu kata suami itu kadang menyengat sekali gitu. Iya. Di pipi atau di telinga kanan sering kayak dikelitik-kelitikin enggak? Kayak dikelitikin rambut gitu? Kadang pernah kayak ada semut masuk gitu loh Ustadz. Ya. Kayak rasanya kayak ada semut. Terus saya sering mimpi kadang didatangi lebih dari satu orang laki-laki Ustadz. Kadang kenal, kadang tidak kenal. Pernah didatangi 5 orang laki-laki. Katanya itu gini, saya akan bantu kamu ruqyah, tapi menyanyi Ustadz itu, menyanyikan lagu-lagu dan saya bentak, itu bukan ruqyah, saya tuh tambah pusing. Terus yang paling tampan dari laki-laki di situ tuh datang dan minta maaf, saya akan lakukan apa maumu, seperti itu. Lalu ada pernikahan. Terakhir ini Ustadz, kalau saya tidur baca melakukan sunah-sunah yang baca Al-Fatihah, baca trikul, ditiup, itu enggak mimpi aneh-aneh. Tapi kalau terlupa
itu mimpi laki-laki akhir-akhir ini. Nggak tahu kenapa. Monggo Ustadz Ya. langsung. Memang apa ya, gangguan yang semacam ini kita mesti putus ya. Cara putusnya itu ya dengan kembali lagi pada konsep yang waktu itu pernah saya sampaikan, yakni tentang al-bashar dan al-insan gitu ya. Ya. Gimana caranya? Jadi Mbak harus bisa mengenali diri sendiri, belajar untuk menggapai yang namanya sadar diri. Saya katakan ruqyah ini utama, tapi ingat ada pendukung-pendukungnya yang menjadikan ruqyah itu nanti lebih efektif. Saya mau tanya kenapa ketika Rasulullah SAW atau para ulama-ulama terdahulu, para sahabat Nabi SAW, ya, ketika baca Bismillah, terkadang setan itu sudah lari terlebih dahulu. Adapun kita baca ayat kursi atau bahkan baca Al-Baqarah, satu surat kita baca secara full, setan malah tenang-tenang saja. Kira-kira apa yang menjadikan hal itu terjadi? Tentu apa yang kita baca sama seperti apa yang dibaca oleh Rasul, yang dibaca para sahabat Rasul SAW radhiyallahu anhum ajma'in, gitu juga para ulama-ulama salaf dulu. Tetapi ingat, walaupun sama, tetapi beda pada ruh bacaan yang kita lantunkan. Terkadang kita membaca dan mempraktekkan surat-surat dan ayat-ayat yang kita ajarkan, baik itu melalui YouTube atau melalui acara-acara di Trans 7, ya. Rata-rata orang hanya mengandalkan yang penting baca ayat kursi sekian kali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekian kali, Falak sekian kali, An-Nas sekian kali, atau diulangi pada ayat tertentu. Namun lupa esensi dari bacaan itu, ya, yang terpenting dari ruqyah itu adalah ruh. Ruqyah itu ada 3 elemen yang mesti harus dicakupi semuanya, harus terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bacaan secara lisan. Kita sebisa mungkin memperbaiki kualitas tahsin atau bacaan Al-Quran kita. Hak-hak hurufnya dipenuhi, itu juga hukum-hukum tajwidnya. Kemudian setelah lisan, ya, kalau misal belum sempurna tidak masalah, yang penting ada usaha. Yang kedua adalah dengan peresapan hati. Peresapan hati ini kita harus melatih, ya, kita harus melatih meresapi apa-apa yang kita baca. Makanya sebelum dibaca hendaknya kita sudah tahu apa arti dari surat atau ayat yang akan kita baca. Cukup Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini dampaknya luar biasa besar. Namun terkadang orang itu meremehkan, apa ndak ada ayat yang lain? Kok ayatnya itu aja? Bukan itu aja. Kalau misal kita membaca, tetapi efeknya kok belum terlalu signifikan terlihat, yang dikoreksi bukan ayatnya yang harus dirubah, tetapi kualitas hati kita ketika sedang membaca ayat-ayat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan penyatuan rasa atau memposisikan diri kita seakan-akan seperti orang atau sesuatu yang sedang Allah firmankan pada ayat yang sedang kita baca. Ya. Contoh begini, kita baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya? Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri sendiri, atau Tuhan yang maha mengurusi tanpa ada jeda sedikit pun, selalu mengurusi seluruh kebutuhan makhluknya tak terkecuali kita. Kita harusnya yakin, kita berikrar tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha hidup, ya, yang nggak pernah mati, ya, tidak pernah mengalami yang namanya keletihan dan kelemahan. Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh yang namanya sandaran, tidak butuh yang namanya penopang. Beda sama santet, beda sama jin nasab, beda sama penyakit-penyakit yang mungkin sedang hinggap pada kita. Termasuk santet misal pring sedapur, santet yang paling jos itu ya, yang bisa mematikan anggota keluarga dalam jangka waktu sebulan saja. Ingat, itu juga lemah pada hakikatnya. Karena pring sedapur, santet jenis apapun itu jenisnya, mereka butuh yang namanya penopang, butuh yang namanya sandaran, harus dirituali, butuh kerjasama antara tukang sihir dengan setan, butuh yang namanya waktu yang sudah ditentukan, belum lagi tumbalnya. Ya.
Dan santet itu nggak ada yang berdiri sendiri, enggak. Tapi Allah maha berdiri sendiri. Dengan kekuasaannya dan kemahakuatan, kemahaperkasaan Allah, sangat mudah bagi Allah untuk bisa melenyapkan gangguan-gangguan yang ada pada diri kita. Ini salah satu contoh saja, karena kalau kita bahas semua agak panjang. Seenggaknya perbaiki kualitas bacaan ruqyah kita, dari mulai Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan resapi serta terjun dalam lautan hikmah pada ayat-ayat yang kita bacakan tersebut. Karena ingat muawwidatain khususnya Al-Falaq dan An-Nas. Ketika dua surat ini turun, maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meninggalkan bacaan-bacaan perlindungan lain dan mencukupkan diri untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas kalau beliau sedang memanjatkan doa perlindungan pada Allah Ta'ala. Beliau bacanya bertabaruk dengan Al-Falaq dan An-Nas tersebut. Adapun tadi yang ada di punggung, iya. Yang ada di punggung, nanti rutin suaminya megang pinggangnya Mbak Fitri, dipegang saja. Kemudian baca suratul Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baca juga surat Al-Baqarah dari ayat 163 ya sampai ayat 163 sampai ayat 171. Ya, sampai ayat 171. Kemudian baca ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas. Ya, dibaca itu berulang-ulang. Ustadz boleh tanya sedikit? Ini kan kalau diruntut ke keluarga, memang saya punya kakek yang memang punya pusaka, Ustadz. Gitu. Dan saya memang dulu zaman-zaman SD itu sering kalau ada hajat itu disuruh minum air rajah. Gitu. Nah, saya tahunya juga waktu udah besar ini, terus waktu menikah dulu, saya masih ingat banget waktu prosesi resepsi itu ada air kembang juga yang diminumkan, Ustadz, gitu. Nah, saya terasanya itu akhir-akhir ini, kenapa saya akhirnya mencoba ruqyah, karena emosi saya tuh meningkat, Ustadz. Terus kemudian, lebih suka menyendiri, gitu. Itu berpengaruh apakah bagaimana ya, Ustadz? Iya, sukanya menyendiri ya? Iya, saya tuh nggak bisa. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu, biasanya saya lebih suka sendiri. Kalau nggak gitu, nggak bisa, Ustadz. Lebih seringnya kayak kacau gitu. Sama emosinya, terutama sama ibu. Nggak tahu sama ibu saya sendiri gitu. Saya juga masih kadang belum bisa terlalu bukan cekcok juga, tapi nggak bisa terlalu menyatu juga gitu loh, Pak Ustadz. Ya. Itu apakah karena apa Monggo ya? Ustadz Faizar jawabannya secara singkat, Ustadz, durasinya. Baik, nanti sungkem sama ibu ya. Ini PR untuk Mbak Fitri, sungkem sama ibu, minta maaf, minta ridho dari ibu. Ini ada sebuah riwayat dari hadis Nabi SAW, sanadnya Hasan. Ya, jadi pernah Rasul SAW itu bersabda ya, ikhtasama indi al-jinnul muslimun. Pernah ada jin yang muslim, yang mereka itu saling berdebat di hadapanku. Wal jinnul musyrikun, ya antara jin muslim dengan jin-jin yang musyrik. Fasa'aluni an askanahum, ya. Dan mereka itu bertanya kepadaku, ya, di mana aku akan menempatkan mereka. Fa askantul jinnal muslimin al-julsa. Kemudian aku menempatkan jin yang muslim pada al-julsa. Nanti akan saya jelaskan. Wa askantul jinnal musyrikin al-ghura, dan aku memberikan tempat tinggal untuk jin yang musyrik pada al-ghur. Maka dikatakan al-julsa dan al-ghur itu apa? Al-juls adalah al-qura wal jibal. Al-juls itu adalah perkampungan dan juga gunung-gunung. Jadi sebenarnya gunung itu adalah tempat tinggalnya jin yang muslim. Kebanyakan jin muslim itu tinggalnya pada gunung-gunung, Mbak. Oh, Masya Allah. Iya. Wal ghaur, adapun ghaur ma bainal jibali wal bihar. Al-ghaur itu adalah tempat yang ada di antara gunung-gunung dan lautan. Jadi di sini dikatakan al-ghaur itu man khafat
ma in khafadha minal ardi bainal jibali wal bihar fahiya masakinul jin al kafir. Yang namanya ghor ini adalah tempat yang apa istilahnya? Tersembunyi, yang nyelip di antara gunung-gunung dan di antara celah-celah yang ada di lautan. Jadi jin kafir, jin yang usil itu malah sebenarnya kebanyakan mereka tinggalnya di tempat-tempat yang rendah, di lembah, di jurang-jurang, ya, atau di celah-celah yang ada di gunung-gunung itu, bukan di tempat yang tingginya. Tempat yang tinggi kebanyakannya jin muslim, makanya ya hati-hati bagi siapa saja pendaki gunung, jaga adab, jangan pacaran di gunung karena jin muslim nggak suka orang pacaran, bisa jadi diselong sama jin muslim itu nanti. Betul, Ustaz. Ya, itu hati-hati. Hati-hati. Kencing juga jangan sembarangan, tutup aurat dengan sempurna. Ya, pokoknya jaga ucapan juga. Adab-adabnya diperhatikan, apalagi kita sebagai muslim ya. Ketika misalnya qadarullah kita mengalami kondisi hilang dibawa oleh jin, seperti apa yang dialami oleh Afrizal tadi. Sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita perbuat atau lakukan supaya tidak terjadi seperti itu, Ustadz? Baik, singkat saja ya. Ada doa dari Nabi SAW dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kita hendak bepergian atau sedang beranjak di tempat yang dianggap angker atau keramat, hendaklah kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca itu 3 kali. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, ya, dia akan dijaga Allah dari kejahatan makhluk yang ada di tempat tersebut, dari awal mula dia menginjakkan kakinya hingga dia itu beranjak dari tempat tersebut. Ya. Ada doa yang lain sebenarnya tapi agak panjang. Doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna wa rabbas syayatin wa ma adlalna Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa ini diajarkan Nabi SAW ketika kita memasuki suatu negeri, perkampungan atau dusun. Ya, tentu yang namanya gunung itu kan pasti masuk ke cakupan suatu desa, negeri atau kota. Ketika kita ada di base camp sebelum naik gunung, hendaklah kita membaca doa tersebut. Ya Allah, Tuhan penguasa 7 lapis langit beserta apa yang dikandung olehnya, beserta apa yang dinaungi olehnya. Tuhan 7 lapis bumi beserta apa yang dikandung olehnya. Tuhan penguasa angin beserta apa-apa yang dihembuskan olehnya. Tuhan yang menguasai setan beserta apa-apa yang disesatkan olehnya. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada desa ini atau pada gunung ini. Ya, kemudian kebaikan-kebaikan pada penghuninya dan juga kebaikan yang ada padanya, dan aku mohon perlindungan dari keburukan yang ada di tempat ini, keburukan dari penghuninya atau keburukan yang ada padanya. Nah, kemudian naudzubillahi min dzalik, ya, kita minta perlindungan sama Allah semoga jangan sampai merasakan diculik sama jin. Kok kalau ada di antara teman-teman sekalian yang qadarullah diculik sama jin dan kemudian sudah merasakan efek dari ilusi dari mereka, ya, hendaknya mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti akan lepas itu ilusi-ilusi dari penyihir-penyihirnya bangsa jin. Wallahu a'lam shawab. Ini yang diajarkan Nabi SAW.